atas nama pimpinan pengadilan demi keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kondusivitas persidangan, kami akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua majelis atau ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk keluar dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak atau benda berbahaya lainnya. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda tersebut akan diminta untuk menitipkannya di panitera muda pidana. Selanjutnya, seluruh pengunjung sidang agar duduk dengan sopan dan rapi selama persidangan. Tidak diperkenankan mengobrol, menanggapi, memberi dukungan, makan, minum, dan merokok di ruang sidang. Selanjutnya, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang, kecuali ada perintah ketua majelis untuk mengaktifkannya. Selanjutnya, untuk melakukan rekaman, baik kamera, tape recorder maupun video recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim dan telah berkoordinasi dengan Humas Pengadilan dan Subbagian PTIP. Demikian tata tertib persidangan kami bacakan. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti persidangan perkara nomor 220 dan 221 Pinsus 2022. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Perkara nomor 220 dan 221 Pinsus 2022 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkara nomor 221 nama terdakwa Tatang Bustami almarhum Poli Supandi dengan menyatakan pada tertutup. Saudara Habib Ahmad, saya Pak hari ini bisa oleh karena perkara institusi sehingga pertimbangan hukumnya sama nanti coba berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa. Yang pertama telah menyatukan putusan tersebut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Abi Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith. Tempat lahir Manado, umur 37 tahun. Lahir tanggal 25 Juli tahun 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal pondok pesantren Sunniyah Salafiyah Ta'zul Alawiyin Karomah Sumur 9 Kampung Poktua RT 01/09 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Agama Islam, pekerjaan dinas swasta. Terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022. Penetapan pembantaran oleh penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 2022. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 15 Februari tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2022. Kemudian untuk umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret tahun 2022. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan di Bandung sejak tanggal 9 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 7 April tahun 2022.
Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 19 April tahun 2022. Kemudian perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022. Kemudian perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022, dan perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun 2022. Nomor 221 atas nama Tata Tani bin almarhum Oi Supandi, tempat tanggal lahir Garut, umur 39 tahun, lahir tanggal 23 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Besar, Manah, RT 03 RW 10 Kelurahan Karya, Kecamatan Tarawung Kidul, Kabupaten Garut, agama Islam, pekerjaan berada. Terdakwa tetap dalam perkaranya didampingi oleh penasihat hukum yaitu Sugito Atmo Pawiro SHMH, Ajis Januar PSHMH MM, 3 Ahmad Ardiansa SH, 4 Wisnu Raka Dita SHMH, 5 M Kamil Pasa SHMH, 6 Sumadi Aja SH, 7 Juanda Eltali SH, 8 Ali Alatas SH, 9 Irfan Ardiansa SH, 10 Dede Abu Wardana SH, SY 19 Iwan Tuan Kota SHMH, secara sebesar 5.000 rupiah. Setelah mendengar apa yang namanya sebagai berikut dalam perkara bahwa satu unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana tidak terpenuhi, yaitu unsur barang siapa. Barang siapa atau subyek hukum pelanggaran tindak pidana pasal 14 ayat 1 dana yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini diperlukan syarat khusus, yaitu harus orang yang pekerjaan yang mengolah berita sehingga unsur ini tidak terpenuhi. B. Unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, bahwa menyiarkan berbeda dengan pengertian mengumumkan atau di tempat umum, diketahui umum, dan di depan umum. Maknanya juga berbeda dengan istilah menyebarluaskan sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang intinya membuat materi tulisan, gambar, dan sejenisnya sebagai tindak pidana tersebut tersebar luas. Bahwa kebohongan bukan pidana kecuali dihubungkan dengan perbuatan lain yang dilarang atau digunakan sebagai alat memenuhi maksud dan tujuan. Dengan demikian, maka menurut kuasa hukum unsur ini juga tidak terbukti. Cek unsur dengan maksud atau dengan sengaja. Unsur ini tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, padahal itu menjadi dasar seorang dapat dijatuhi pidana. D. Unsur menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 14 menyatakan keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan mengguncang hati penduduk yang sedikit jumlahnya. Kekacauan juga membuat keonaran, sehingga dengan penafsiran otentik ini maka tidak dapat ditafsirkan keonaran menjadi hanya pro dan kontra dalam media sosial dunia maya. Unsur pasal 551 ke 1 kita Undang-Undang Pidana, unsur terpenuhi oleh karena antara terdakwa dibahas dengan saksi Tata tadi, terdakwa dalam perkara lain tidak terhubung dengan syarat keberlakuan dari penyertaan, yaitu tidak ditemukan fakta kerjasama untuk mewujudkan kehendak dalam melakukan perbuatan ataupun terjadinya permufakatan jahat untuk mencapai kehendak yang dilarang oleh undang-undang. Dalam perkara ini tidak ada kerjasama kehendak. 2. Tidak terpenuhi unsur kesalahan, bahwa menurut kuasa hukum pada diri terdakwa tidak mengandung adanya sikap batin untuk mewujudkan perbuatan pidana, karena perihal ucapan bohong sebagaimana didakwakan bertentangan dengan ajas tak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya. Pernyataan yang disampaikan terdakwa adalah bagian dari perasaan subjektif. Maksud dan tujuan ceramah terdakwa adalah untuk memberitahu masyarakat umumnya dan khususnya pengikut Habib Bahar Smith atas rangkaian pemberitaan atau pemberitahuan bohong yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami berkesimpulan, menurut kuasa hukum, Habib Bahar Smith tidak melakukan tindak pidana sebagaimana disyaratkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Karenanya mohon kiranya majelis hakim yang mulia menyatakan terdakwa Habib Bahar Smith 1 menyatakan terdakwa Habib Bahar Smith tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan.
membebaskan terdakwa di bahan disiplin oleh karena itu dari segala dakwaan. 3. Memerintahkan terdakwa di bahan disiplin segera dibebaskan dari tahanan. 4. Memulihkan hak terdakwa di bahan disiplin dalam kemampuan kehidupan harkat dan martabat. 5. Meletakkan bukti-bukti surat yang menjadi dalam pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tetap terlapis dalam perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Namun apabila majelis hakim berpendapat keyakinan lain, mohon terima majelis hakim yang mulai menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum equal. Sedangkan pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Tata Mustani yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang berupa persidangan, maka terdakwa tidak terbukti telah melakukan unsur delik pasal yang dakwakan dan terdakwa hanya sebagai saksi saja. Hal ini terbukti tidak hanya terdakwa saja yang melakukan perekaman, yaitu upload video tersebut juga tidak ada larangan untuk merekam acara tersebut atau menyebarluaskan. Berdasarkan semua alasan di atas, pada saat terdakwa Tata Mustani memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mulia yang bisa mengadili perkara hukum yang berkenan memutuskan. 1. Menerima nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Tata Mustani. 2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor register perkara PDN 25 Eko 202-2022 pada perkara pidana nomor 221 Institut tahun 2022 Dewan. 3. Menyatakan terdakwa Tata Mustani dalam OI Pati tidak terbukti kerasa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut jaksa penuntut umum dan pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana. 4. Membebaskan terdakwa Tata Mustani bin OI Pati dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 5. Memerintahkan jaksa penuntut umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa Tata Mustani bin OI Pati. Nama memerintahkan agar terdakwa Tata Mustani bin OI Pati dibebaskan dari tahanan. 7. Menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara atau subsidiair apabila majelis hakim yang punya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Aku menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut dan terdakwa dalam pembelaan tetap pada jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terdakwa dan tanggapan penuntut umum tersebut, yang paling menyatakan tetap pada nota pembelaan. Menimbang oleh karena pembelaan terdakwa dan tersebut terdakwa pada pokoknya menunjukkan tidak terbuktinya unsur dakwaan penuntut umum, maka terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama saat majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum pada dakwaan berdasarkan dakwaan pertama, ya. Primer melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana. Mohon maaf kepada saudara jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum, kiranya tidak perlu dibacakan kembali, kami dibacakan ancaman hukuman saja. Setuju ya? Bagaimana hadir? Jadi surat dakwaan tidak akan dibacakan untuk menghemat waktu ya. Dakwaan subsidiar Allah bebas. Perbuatan terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Bahar bin Ali bin Smith Sudah diancam pidana dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana. Dari subsidiar melanggar pasal diatur dan diancam pidana pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana.
Menimbang bahwa terhadap dakwaan umum terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan selah nomor 220 Bitsus tahun 2020 PM Bandung tanggal 26 April tahun 2020 yang amarnya sebagai berikut. Mengadili menyatakan menolak keberatan penasihat hukum terdakwa Adi Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa pengadilan negeri Bandung telah sekolah khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 220 khusus tahun 2022 pengadilan negeri Bandung atas nama terdakwa Adi Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith. Memerintahkan untuk umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 220 khusus tahun 2022 pengadilan Bandung atas nama terdakwa Adi Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tersebut menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi kebahagiaan alam. Kiranya ini pun saksi-saksi tidak perlu dibacakan kembali ya. Bagaimana saudara? Setuju ya? Pak Jaksa. Kemudian hanya kami sebutkan nama-namanya saja ya, karena terlalu panjang ini saksinya kalau kita bacakan hampir 100 ya. Kemudian 2 saksi baris AB 40 ya. Kemudian ketiga saksi Fazri Abdurrahman memberikan keterangan saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam putusan ini sebagaimana termuat di acara persidangan. 4 saksi Ropini di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai tercantum dalam putusan dan adanya keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan perkara ini. Kemudian saksi Asep Supriyatna, saksi Oman Maulana, kemudian saksi Muhammad Janat Naim alias Naim bin Ade, kemudian saksi Supriyadi bin Haji Iya ya. Kemudian saksi Dedi Nasruddin, saksi Agus 11 ya. Kemudian 12 saksi Kiai Haji Faisal Sobari. Saksi Haji Arif bin almarhum Haji Ukar. 14 saksi Dias Irawan SE. 15 saksi Syarif Hidayatullah. 16 saksi Kiai Abdul Mujid. Kemudian 17 saksi Kiai Haji RT Amin Muhyiddin ya. 18 saksi Haji Bunyamin. Kemudian 19 saksi Kiai Haji Dadang Ridwan. 20 saksi Kiai Haji Raden Bidun Junaidi. Kemudian 21 saksi Rahmat Kurnia. Kemudian 22 saksi Kiai Haji Mustafa MPD bin almarhum Rajib ya. 23 saksi Wisnu Herjuno. 24 saksi Amelia Didi Kristanti. 25 saksi Supriyadi bin Abdurrahman. Kemudian 26 saksi Adi Jaya Butar-Butar. 27 saksi ke Pera Rotin Sulu. Saksi 28 Tatan Bustami. Menimbang bahwa
persidangan telah mengajukan ahli sebagai berikut. 1. Ahli Dr. Ian Joseph Marcus Edward, ya, di bidang telematika. Kemudian ahli 2, ya, Profesor Dr. Andika Duta Bahari, SPD MHum. Tiga, Dr. Trubus Bahardiansa, SHMH MSI. 4, Dr. Roni Eskom, MPom MH. Kemudian Dr. Farah Rimadani Kaurov, spesialis forensik. Kemudian Dr. Arif Wahyono, spesialis forensik, ya. Kemudian ahli Adi Setia Eskom. 9, menimbang bahwa terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saudara Habib, mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Begitu Pak Jaksa? Baik. Menimbang bahwa berdasarkan hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan ada charge sebagai berikut. 1. Saksi Kiai Alung Burhanuddin. 2 saksi Ustadz Saifuddin A. 3 saksi Jaman Sah. 4 saksi Ridwan Hasanuddin. 5 saksi Ali Muhtado. 6 saksi A.A. Moh Jalaluddin. 7 saksi Agus Munirin. 8 Muhammad Abdul Hai. Kemudian 9 saksi Dedi Bustomi. 10 saksi Darden Rusmana. 11 saksi M. Hamdan Solikin. 12 saksi Haris Ubaidah, 13 saksi Habib Ali Alatas, 14 Ahmad Sobiri Lubis, kemudian 15 saksi Muksin, 16 saksi Suhada, 17 saksi Hendra Mulyana, 18 saksi Dainuri, 19 saksi Herlina, 20 Septi Nabila, 21 Aminah bin Muhasan, 22 saksi Mustafa, kemudian 23 saksi Budi Santosa, saksi Ali Krusnanda nomor 24, kemudian 25 saksi Ali Ridho, 26 saksi Dr. Fadli John, dengan sumpah penerangkan dan berikut tidak dibacakan. 27 saksi Marwan Batubara, kemudian terdapat di persidangan juga telah mengajukan ahli sebagai berikut. Ahli 1 Dr. Refri Halun SHMH, 2 Dr. Mujahid SHMH, ya. Kemudian 3 Dr. Fran Asisi Datang MH, 4 ahli Dr. Ahmad Birawan Adnan SHMH, 5 ahli Jazadi Muhyiddin Junaid MH. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut. Poin 1 sampai dengan poin 19, yaitu terakhir pokok mayat yang pertama Andi Uktayawan Ahmad Sofyan Baik Ahmad Suku, Rukil Hakim Muhammad Siti Kadafi Putra dan Anggaya. Dalam perkara terdakwa tentang Mustandi telah mengajukan saksi yang meringankan, ya. Saksi yang meningkat hakim dan ahli yang dipenuhi hakim tidak berlaku untuk saksi tata, ya. Tapi saudara tata Ustadz telah mengajukan ahli, ya, saksi, ya, 3 orang saksi di sini. Nah, dianggap kami sudah sebutkan dan bacakan, ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 1.
menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada polisi berikut. Satu, bahwa sebelumnya sudah menjadi agenda di Kampung Tidisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung, selalu diselenggarakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka pada tahun 2021, masyarakat kampung tersebut bermaksud akan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Maka sejak beberapa hari sebelumnya telah diadakan pertemuan dengan dibentuk semacam panitia kecil di rumah Haji Arif, di mana sebagai penanggung jawabnya adalah Haji Arif sendiri. Dan dalam pertemuan tersebut muncul keinginan dari warga untuk mengundang terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali Smith sebagai penceramah, karena sudah sejak 2 tahun sebelumnya selalu gagal untuk menghadirkan yang bersangkutan. 2. Bahwa saksi Haji Arif kemudian ditunjuk sebagai orang yang menghubungi pihak terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith, dan setelah ada kesediaan dari pihak terdakwa, maka ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara dengan mempersiapkan segala sesuatu, antara lain dengan melakukan pembagian tugas di antara panitia tersebut. 3. Bahwa guna mensukseskan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di dalam rapat kecil selanjutnya dilakukan pembagian tugas, antara lain untuk mencari atau meminta donasi dari warga, menyiapkan konsumsi, membuat poster atau spanduk dengan foto para penceramah, yang salah satunya adalah foto terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tersebut, yang akan dipasang sebagai latar belakang atau background panggung, membuat surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, menunjuk petugas parkir, dan membuat pengumuman baik secara lisan kepada warga maupun melalui media sosial, Facebook, dan sebagainya. 4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Tidisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung tersebut dilaksanakan dan dimulai sekitar pukul 20 WIB dengan berbagai rangkaian acara, antara lain sambutan-sambutan, hadroh, pencaksilat, dan ceramah dari penceramah atau ulama lokal. Dan baru pada hari Sabtu dini hari tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith datang di lokasi acara dan langsung naik ke panggung dan memberikan ceramah dengan durasi sekitar 50 menit. Dan setelah selesai ceramah, terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith langsung meninggalkan panggung dan pulang. 5. Bahwa ceramah terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith di Kampung Tidisoro tersebut dihadiri sekitar 2.000 sampai dengan 5.000 jamaah. Dan pada saat terdakwa Habib Bahar bin Smith memberikan ceramah tersebut, banyak jamaah yang melakukan pemotretan atau memfoto ataupun melakukan perekaman dengan menggunakan handphone terhadap apa yang disampaikan oleh terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith. Dan salah satu dari jamaah yang melakukan perekaman tersebut adalah saksi atau terdakwa Tata Rustandi, terdakwa dalam kata lain, yang mereka menggunakan handphone merek Samsung tipe A12 yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 itu juga rekaman itu diunggah ke channel YouTube-nya dengan nama Tata Rustandi Official dengan judul menggelegar ceramah terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di Kota Bandung Lautan Jamaah. 6. Bahwa ceramah terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith di Kampung Tidisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung tersebut setelah diunggah dalam akun YouTube oleh Tata Rustandi dan dilihat oleh masyarakat menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan ulama maupun di kalangan masyarakat biasa terkait dengan isi ceramah terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith, khususnya mengenai ceramah terdakwa pada menit 10 sampai 11.32 dan 11.33 sampai 12.25 dan menit 12.26 sampai 12.58 yang pada pokoknya menyatakan seperti itu, bahwa hanya karena Maulid Nabi Habib Rizik Syihab ditangkap, dipenjara dan seterusnya. Kemudian bahwa 6 laskar atau pengawal beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang. Bahwa masyarakat yang kontra terhadap ceramah terdakwa Habib Asy-Syaikh Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith ini berpendapat bahwa Habib Rizik Syihab dipenjara adalah karena melanggar prokes, sedangkan 16 FPI meninggal karena ditembak. 7.
bahwa salah seorang yang melihat ceramah terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali Smith melalui akun YouTube adalah saksi Tatarus tadi adalah saksi Tubagus Nurul Alam yang setelah bertemu dengan dan berdiskusi dengan saksi Rofi'i, saksi Pasir Abdul Rahman dan saksi Faris Afifatullah kemudian melaporkan ceramah terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith dalam akun YouTube Tatarus tadi official dengan judul menggelegar ceramah terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di Kota Bandung dan jemaah tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Desember 2021, tetapi kemudian saksi pelapor mendapat panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Jawa Barat. 8. Bahwa selain laporan ke pihak kepolisian yang dilakukan oleh saksi Tubagus Nurul Alam tersebut di Kabupaten Garut, ceramah terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang diunggah oleh saksi Tatan Rustandi di dalam akun YouTube-nya Tatan Rustandi official tersebut juga telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat biasa dan ulama dan sempat dijadikan isu yang disisipkan dalam orasi saat dilakukan demonstrasi pada tanggal 5 Januari 2022 yang dilakukan oleh LSM Al-Magari yang dihadiri sekitar 8.000 peserta. Demonstrasi tersebut sebetulnya mengusung tema tentang penolakan terhadap adanya paham NII, aliran radikal dan intoleran yang disampaikan dalam pidato oleh Saksi Kiai Haji Abdul Mujib. Namun pada demonstrasi kedua setelah dilakukan pertemuan audiens dengan pihak DPRD Kabupaten Garut dan sebelum membubarkan diri, isi orasi ditambahkan dengan menyatakan bahwa ceramah terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tersebut termasuk ceramah yang provokatif. 9. Bahwa ceramah terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang diunggah oleh Tatan Rustandi dalam akun YouTube Tatan Rustandi official tersebut juga sempat dibahas oleh pengurus MUI Kabupaten Garut dan kemudian diterbitkan surat pernyataan sikap tertanggal 28 Desember 2021 yang isinya pada pokoknya mendukung penanganan melalui proses hukum atas ceramah terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith karena dinilai provokatif. 10. Bahwa Habib Rizik Sihab dipenjara ada terkait tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan, turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong terkait hasil swab Rumah Sakit Umni Bogor dan ditangkap karena mendasarkan pada pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengajak jamaah hadir di acara Maulid Nabi. Sedangkan terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith dalam ceramahnya menyatakan bahwa pada pokoknya Habib Rizik Sihab ditangkap di penjara karena mengadakan Maulid. 11. Bahwa di dalam ceramah terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tentang kematian 16 laskar FPI pengawal Habib Rizik Sihab didasarkan pada keterangan keluarga 6 laskar FPI, foto-foto jenazah 6 laskar yang dibuka setelah selesai otopsi dan dari isi buku putih tentang pelanggaran berat pembunuhan 6 pengawal HRS yang disusun oleh tim TP3. Sedangkan pada saat terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith ceramah di Kampung Tini Solo tanggal 11 Desember 2021 dan kemudian diunggah dalam YouTube saksi Tatan Rustandi atau terdakwa dalam perkara tersebut atas kematian 16 laskar FPI tersebut masih dalam proses hukum dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 12. Bahwa pertentangan atas ceramah terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith di Kampung Tini Solo tanggal 11 Desember 2021 yang diunggah dalam akun YouTube Tatan Rustandi official tersebut terlihat ada di dalam komentar-komentar unggahan di dalam YouTube termasuk di dalam media sosial lainnya. Sedangkan secara fisik yang reaksi yang terlihat adalah adanya demonstrasi di Kabupaten Garut yang dilakukan oleh LSM Al-Magari meskipun mengenai ceramah terdakwa Habib Asari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tersebut bukan menjadi agenda utama tetapi sekadar disisipkan dalam orasi atau pidato kedua setelah keluar dari ruang audiensi DPRD sebelum membubarkan diri, yaitu dengan memasukkan ceramah terdakwa sebagai ceramah yang intoleran dan provokatif. Tetapi sampai dengan saat ini tidak ada reaksi yang timbul berbentuk kerusuhan fisik atau berupa perbuatan anarkis masyarakat dalam bentuk apapun juga. Menimbang buat selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu dengan susunan dakwaan pertama primer, dakwaan pertama subsidiar,
dakwaan pertama lebih subsidiar atau dakwaan kedua. Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, sehingga jika salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi lebih lanjut. Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan alternatif pertama, dan oleh karena dakwaan alternatif pertama berupa dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan secara berturut atau berurut, yaitu dakwaan pertama primer akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih dahulu. Apabila tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar dan seterusnya, sehingga apabila dakwaan pertama primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, dan seterusnya. Menimbang bahwa di dalam dakwaan pertama primer oleh penuntut umum terdakwa telah didakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong. 3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Mengenai unsur ke-1 barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith, tentunya terdakwa Tatan Rustandi, sebagaimana yang dapat tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa pengertian barang siapa dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian barang siapa baru menjadi pelaku setelah dia terbukti melakukan tindak pidana, setelah apa yang menjadi unsur inti dari telah terbukti semua. Menimbang bahwa dengan demikian, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith tersebut dan juga Tatan Rustandi. Oleh karena itu, maka unsur barang siapa itu telah terpenuhi, sehingga unsur pertama ini telah terbukti. Mengenai unsur kedua dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong. Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan alternatif dari dua perbuatan, yaitu pertama dengan menyiarkan berita bohong, atau kedua dengan pemberitahuan bohong, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari dua perbuatan tersebut, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan berdasarkan penjelasan pasal 15 Romawi 14 Romawi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946, menyiarkan artinya sama dengan first Friday dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti menyebarkan. Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata menyiarkan diartikan sebagai meratakan kemana-mana, dan arti lain adalah menyebarkan atau mempropagandakan apabila menyangkut pendapat, paham, agama, dan sebagainya. Menimbang bahwa berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi bisa disimpulkan berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau sedang terjadi. Menimbang bahwa sedangkan arti pemberitahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Proses cara perbuatan memberitahukan, 2. Pengumuman, 3. Makluman. Sehingga disimpulkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pemberitahuan adalah proses cara perbuatan memberitahukan, arti lain dari pemberitahuan adalah pengumuman. Menimbang bahwa sedangkan arti kata bohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Tidak sesuai dengan hal atau keadaan sebagaimana yang sebenarnya, 2. Dusta, 3. Bukan sebenarnya, 4. Palsu, biasanya mengenai permainan. Kesimpulan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata bohong adalah tidak sesuai dengan hal, keadaan, dan sebagainya yang sebenarnya. Arti lain berbohong adalah dusta. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menyiarkan berita bohong adalah meratakan kemana-mana
atau menyebarkan atau mempropagandakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan dan sebagainya yang sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong yaitu pemberitahuan atau pengumuman yang isinya tidak sesuai dengan hal, keadaan dan sebagainya yang sebenarnya. Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Bahwa sebagaimana sudah menjadi agenda tahunan, maka pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di Kampung Cidisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bandung akan diselenggarakan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka sejak beberapa hari sebelumnya telah diadakan pertemuan semacam panitia kecil di rumah saksi Haji Arif, di mana sebagai penanggung jawabnya adalah Haji Arif sendiri. Dan dalam pertemuan tersebut muncul keinginan dari warga untuk mengundang terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith sebagai penceramah karena sudah sejak 2 tahun sebelumnya gagal menghadirkan yang bersangkutan. Bahwa saksi Haji Arif kemudian ditunjuk sebagai orang yang menghubungi pihak terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith. Dan setelah ada kesediaan dari pihak terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith, maka ditindaklanjuti pihak penyelenggara dengan mempersiapkan segala sesuatu dengan melakukan pembagian tugas di antara panitia kecil tersebut. Bahwa guna mensukseskan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Cidisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bandung tersebut, dalam rapat kecil selanjutnya dilakukan pembagian tugas, antara lain untuk mencari atau meminta donasi dari warga, konsumsi, membuat poster atau spanduk dengan foto para penceramah, yang salah satu fotonya adalah terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tersebut, yang akan dipasang sebagai latar belakang atau background panggung. Membuat surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, menunjuk petugas parkir, dan membuat pengumuman baik secara lisan kepada warga maupun melalui media sosial antara lain Facebook. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut dimulai sekitar pukul 20 WIB dengan berbagai rangkaian acara antara lain sambutan, hadroh, pencaksilat, dan ceramah dari penceramah atau ulama-ulama lokal. Dan baru pada hari Sabtu dini hari tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 1 WIB terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith datang di lokasi dan langsung naik panggung dan memberikan ceramah dengan durasi sekitar 50 menit. Dan setelah selesai terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith langsung meninggalkan panggung dan pulang. Bahwa ceramah terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith Kampung Cidisoro dihadiri kurang lebih antara 2.000 sampai 5.000 jemaah. Dan pada saat terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith memberikan ceramah, banyak jemaah yang melakukan pemotretan atau memfoto ataupun melakukan perekaman dengan menggunakan handphone terhadap apa yang disampaikan oleh terdakwa. Dalam ceramahnya, salah satu dari jemaah yang melakukan perekaman tersebut adalah Tata Rusandi, yang mereka menggunakan handphone merek Samsung tipe A12 yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 itu juga mereka diunggah ke channel YouTube-nya dengan nama Tata Rusandi Official dengan judul menggelegar ceramah terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di Kota Bandung, Lautan Jemaah. Bahwa ceramah terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith di Kampung Cidisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bandung tersebut setelah diunggah di dalam akun YouTube oleh Tata Rusandi dan dilihat oleh masyarakat, telah menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan ulama maupun kalangan masyarakat biasa terkait dengan isi ceramah terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith, khususnya mengenai ceramah terdakwa pada menit 10:10 sampai 11:32 menit, 11:33 sampai 12:25 dan menit 12:26 sampai 12:28 yang pada pokoknya menyatakan seperti berikut mengenai ceramah terdakwa Habib Bahar, yang pada pokoknya mengatakan bahwa hanya karena Maulid Habib Rizik Syihab ditangkap di penjara. Kemudian dalam selanjutnya mengatakan bahwa 16 atau pengawal beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka digigit seperti binatang. Bahwa masyarakat yang kontra terhadap ceramah terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith ini mengatakan
bahwa Habib Rizik Syihab dipenjara karena pelanggaran prokes, sedangkan 6 laskar meninggal karena ditembak. Bahwa salah seorang yang melihat ceramah terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith melalui akun YouTube Saksi Tata Rustandi adalah saksi Tubagus Nurul Alam yang setelah bertemu dan berdiskusi dengan saksi Ropini, saksi Fasli Abdul Rahman dan saksi Faris Abdullah kemudian melaporkan ceramah terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith dalam akun YouTube Tata Rustandi official dengan judul menggelegar ceramah terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di Kota Bandung Lautan Jemaah tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Desember 2021. Tetapi kemudian mendapat panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Jawa Barat. Bahwa selain laporan ke pihak kepolisian yang dilakukan oleh saksi Tubagus Nurul Alam, maka di Kabupaten Garut, ceramah terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang diunggah oleh saksi Tata Rustandi dalam akun YouTube Tata Rustandi official tersebut juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat biasa dan ulama, dan sempat dijadikan atau disisihkan dalam demonstrasi pada tanggal 5 Januari 2022 yang dilakukan LSM Al-Magari yang dihadiri sekitar 8.000 peserta terhadap adanya paham NII, aliran radikal dan intoleran yang disampaikan dalam pidato oleh Kiai Haji Abdul Mujib pada demonstrasi kedua setelah pertemuan audiensi dengan DPRD Kabupaten Garut. Dan sebelum membubarkan diri dengan mengatakan bahwa ceramah terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tersebut termasuk provokasi. Bahwa ceramah terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang diunggah oleh Tata Rustandi dalam akun YouTube-nya Tata Rustandi official tersebut juga sempat dibahas oleh pengurus MUI Kabupaten Garut dan kemudian diterbitkan surat pernyataan sikap tertanggal 28 Desember 2021 yang isinya pada pokoknya mendukung penanganan hukum atas ceramah terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith karena dinilai provokatif. Bahwa Habib Rizik Syihab di penjara adalah terkait tidak mematuhi keterangan kesehatan, terus serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong terkait hasil swab rumah sakit Omni Bogor dan ditangkap karena mendasarkan pada pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengajak jamaah hadir di acara Maulid Nabi. Sedangkan terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya menyatakan pada pokoknya Habib Rizik Syihab ditangkap di penjara karena memperingati Maulid. Bahwa sedangkan ceramah terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tentang kematian 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab terdakwa berdasarkan pada keterangan keluarga 6 laskar, foto-foto jenazah 6 laskar yang dibuka setelah selesai otopsi, dan buku putih pelanggaran berat pembunuhan 6 pengawal HRS yang disusun oleh tim TP3. Sedangkan pada saat terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith ceramah di kampung di Soro tanggal 11 Desember 2021 yang kemudian diunggah dalam YouTube Saksi Tata Rustandi, maka bantai di kulit kemaluannya dibakar karena dibikin seperti binatang. Mereka dibikin seperti binatang. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian mengenai menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut pendapat majelis hakim perbuatan terdakwa dalam ceramah tersebut tidaklah termasuk dalam menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong. Oleh karena kasus Habib Rizik Syihab tersebut memang dilakukan dalam pelaksanaan atau kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga bukan merupakan suatu kebohongan apabila terdakwa menyatakan Habib Rizik Syihab dipenjara karena Maulid, tetapi seharusnya terdakwa menjelaskan lebih lanjut bahwa Habib Rizik Syihab dipenjara karena menjalankan Maulid Nabi terkait dengan kondisi atau keadaan yang bagaimana, yaitu saat pemerintah sedang melakukan kebijakan protokol kesehatan atau prokes, yaitu adanya pelarangan terhadap terjadinya kerumunan. Ada ceramah terdakwa yang menerangkan tentang kasus kematian laskar pengawal Habib Rizik Syihab yang dilakukan pada saat terdakwa ceramah di kampung di Soro pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 1 yang kemudian diunggah dalam akun YouTube Tata Rustandi dilakukan pada saat kasus atas kematian 16 laskar tersebut masih dalam proses hukum dan belum ada putusan pengadilan yang tetap. Sedangkan terdakwa memberikan ceramah tersebut berdasarkan pada keterangan keluarga dari 6 laskar yang meninggal, adanya foto-foto jenazah 6 laskar yang dibuka dari peti mati setelah selesai otopsi, dan berdasarkan pada isi buku putih tentang pelanggaran berat pembunuhan dan pengawal HRS yang disusun oleh TP3.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur kedua tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti oleh terdakwa. Menimbang oleh karena salah satu unsur dari dakwaan pertama primer yaitu unsur kedua menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong tidak terpenuhinya dan terbuktinya, maka majelis hakim tanpa mempertimbangkan unsur berikutnya, maka dakwaan atau ini harus menyatakan tidak terbukti dan terdakwa haruslah menyatakan tidak terbukti secara dan membebaskan terdakwa dari selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan pertama subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang usulnya sebagai berikut. 1. Barang siapa 2. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menunjukkan kebenaran 3. Patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong 4. Mereka yang melakukan untuk melakukan dan berserta. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota yang lain. Kami lanjutkan. Adanya unsur kesalahan barang siapa menimbang bahwa menurut satu barang siapa ini telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur kesalahan barang siapa dalam dakwaan pertama primer, mana berdasarkan putusan majelis hakim terhadap unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terpenuhi. Oleh karena itu, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur satu barang siapa dalam pertimbangan dakwaan pertama primer tersebut menjadi majelis hakim dalam pertimbangan unsur satu barang siapa dalam dakwaan pertama subsidiar. Menimbang bahwa dalam pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa yang telah terpenuhi dan unsur ke-1 mengenai unsur kedua menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangannya. Menimbang bahwa untuk pendapat majelis hakim sebelum dipertimbangkan unsur kedua ini, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan yang dilakukan sebagai unsur kedua itu adalah bohong. Menimbang bahwa oleh karena itu maka majelis hakim berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga, patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong sebagaimana pertimbangan kedua ini. Mengenai unsur ketiga, patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata patut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah seharusnya, sepantasnya, selayaknya atau wajar. Menimbang bahwa kata berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi bisa disimpulkan berita merupakan teks informasi yang baru atau sedang terjadi. Menimbang bahwa sedangkan arti kata pemberitahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertama, proses cara pembuatan memberitahukan, 2, pengumuman, 3, maklumat, sehingga dapat disimpulkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pemberitahuan adalah proses cara pembuatan perbuatan memberitahukan, arti lainnya adalah pemberitahuan adalah pengumuman. Bahwa sedangkan arti kata bohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, 2, dusta, ketika bukan sebenarnya, 4, palsu. Kesimpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bohong adalah tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, arti lainnya dari bohong adalah dusta. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan berita bohong adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong yaitu pemberitahuan atau pengumuman yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
yaitu terdakwa di dalam ceramahnya telah menyampaikan pada dua hal, yaitu yang pertama bahwa hanya karena mau Habib Rizik siap ditangkap di penjara dan seterusnya, dan yang kedua 6 laskar atau pengawal beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot bukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang. Menimbang bahwa terdakwa menyampaikan ceramahnya tersebut dengan keyakinan karena menurutnya Habib Rizik siap penjara terkait pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sedangkan keyakinan terdakwa tentang kematian 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab karena dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot bukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang tersebut adalah berdasarkan pada keterangan keluarga 6 laskar yang meninggal, foto-foto jenazah yang diambil setelah otopsi dan dikembalikan kepada keluarga, dan bukti putih pelanggaran berat pembunuhan 6 pengawal KRS yang disusul oleh tim TP3. Sedangkan pada saat itu proses penegakan hukum terkait kematian 6 laskar tersebut pada saat terdakwa memberikan ceramah di Kampung Cibi Solo tanggal 11 Desember 2021 yang kemudian dibuka di akun YouTube Tatan Rustadi Official masih sedang berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Menimbang bahwa dalam dakwaan pertama primer unsur kedua dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitaan bohong telah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa unsurnya tidak terpenuhi dan terbukti dan berdasarkan fakta atau unsur di atas, maka adalah patut atau selayaknya bahwa terdakwa tidak menyangka bahwa berita atau pemberitahuan yang disangkakan tersebut adalah bohong. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim unsur ketiga patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan adalah bohong dalam dakwaan pertama subsidiar ini tidak terpenuhi dan terbukti, sehingga majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur kedua bahwa berita atau pemberitaan yang dilakukan terdakwa tersebut dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan pertama subsidiar yaitu unsur ketiga patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan adalah bohong tidak terpenuhi dan terbukti, maka menurut pendapat majelis hakim tanpa mempertimbangkan unsur lainnya, maka dakwaan pertama subsidiar ini haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pertama subsidiar, dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama subsidiar tersebut. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama subsidiar tidak terbukti, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan pertama lebih subsidiar sebagaimana diatur dan diajar pidana dalam pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut. 1. Barang siapa 2. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap. 3. Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar yang demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan berusaha melakukan. Mengenai unsur ke-1 barang siapa, menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 barang siapa ini telah dipertimbangkan oleh majelis hakim di dalam mempertimbangkan dan memutuskan unsur ke-1 barang siapa dalam dakwaan pertama primer, di mana berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Oleh karena itu, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 barang siapa dalam pertimbangan dakwaan pertama primer tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 barang siapa dalam dakwaan pertama lebih subsidiar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka unsur barang siapa yang terpenuhi sehingga unsur ke-1 itu telah terbukti. Mengenai unsur kedua, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap. Menimbang bahwa unsur kedua ini pun merupakan alternatif bagi beberapa perbuatan, yaitu pertama menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kedua menyiarkan kabar yang berlebihan, atau ketiga menyiarkan kabar yang tidak lengkap. Sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari 3 perbuatan dalam unsur kedua ini, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti. Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan bahwa pasal ini mengenai kabar angin atau kabar yang tidak pasti dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi, maka apabila menyiarkan kabar yang sebenarnya tidak akan dihukum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan
terdakwa di dalam ceramahnya di Kampung Cipisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bandung, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB yang kemudian diunggah dalam akun YouTube Tatang Rostani Official telah mencapai ceramah yang pada pokoknya mengenai dua hal, yaitu pertama, bahwa hanya karena maulid Nabi, hanya karena maulid Habib Rizik Syihab ditangkap di penjara, dan yang kedua, 6 laskar atau pengawal beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang. Menimbang bahwa karena fakta yang terungkap di persidangan, Habib Rizik ditangkap di penjara karena melaksanakan maulid Nabi, tetapi karena pada saat itu masih masa pandemi COVID-19, sehingga Habib Rizik Syihab diproses hukum karena terkait tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan, turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong terkait hasil swab Rumah Sakit Umi Bogor, dan ditangkap karena berdasarkan pada pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengajak jemaah hadir di acara maulid Nabi, di mana mengenai hal tersebut tidak dijelaskan dan disampaikan oleh terdakwa Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith di dalam ceramahnya, sehingga berita yang disiarkan oleh terdakwa tersebut menjadi berita yang tidak lengkap. Menimbang bahwa sedangkan mengenai apa yang disampaikan oleh terdakwa terkait kematian 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab, yaitu dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka diberi binatang, adalah pengetahuan terdakwa yang diperoleh dari keterangan keluarga 6 laskar, adanya foto-foto jenazah 6 laskar dan isi buku putih tentang pelanggaran berat pembunuhan 6 pengawal ARS yang disusun oleh tim DP3. Sedangkan berdasarkan visum et repertum atas 6 laskar pengawal Rizik Syihab, penyebab kematian mereka adalah karena luka tembak, dan hasil visum tidak menyebutkan adanya luka lain selain karena adanya luka tembak. Sedangkan pada saat terdakwa ceramah di Kampung Cipisoro pada tanggal 11 Desember 2021 yang kemudian diunggah dalam akun YouTube Tatang Rostani Official, proses hukum atas kematian 6 laskar tersebut masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, sehingga menurut pendapat majelis hakim, maka berita yang disampaikan terdakwa di dalam ceramahnya tentang penyebab kematian 6 laskar tersebut masih merupakan berita yang belum pasti. Menimbang bahwa ada pun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai luka-luka dan kondisi 6 jenazah laskar pengawal Habib Rizik Syihab yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan dari terdakwa, antara lain saksi Ali Habib Ali Alatas, saksi Ahmad Sopri Lubis, saksi Muksin, saksi Budi Santoso, saksi Dr. Fadlizon, saksi Marwan Batubara, saksi orang tua atau keluarga dari 6 laskar pengawal Rizik Syihab, termasuk adanya bukti berupa foto-foto ke-6 jenazah laskar pengawal Habib Rizik Syihab, bukanlah menjadi kewenangan majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh. Oleh karena dakwaan dalam perkara ini bukanlah mengenai dakwaan tentang terbunuhnya 6 laskar pengawal Rizik Syihab, melainkan adalah mengenai ceramah yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian juga dalam akun YouTube Tatang Rostani Official, sehingga tidak relevan dan patut menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim, unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap adalah telah terpenuhi, sehingga unsur kedua ini pun telah terbukti. Mengenai unsur ketiga, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar yang demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 15, kami ulang penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2046, yang dimaksud dengan keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan membenarkan yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga pengertian keonaran. Menimbang bahwa sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keonaran diartikan sebagai kegemparan, kerusuhan, keributan, itu baru bisa diatasi setelah polisi bertindak. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian keonaran tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim, dalam hal terjadi keonaran, maka kegemparan atau kerusuhan atau keributan harus lebih hebat dari hanya sekedar kegelisahan dan kebencangan yang dirasakan oleh rakyat, tapi harus terjadi secara fisik yang baru bisa diatasi setelah polisi atau aparat yang berwenang bertindak. Menimbang bahwa dalam unsur ketiga ini yang harus diperhatikan adalah adanya kata dapat sebelum kata menerbitkan keonaran. Hal ini menunjukkan bahwa delik dalam pasal ini merupakan delik formil yang berarti
bahwa perbuatan terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan keonaran. Dengan demikian tidak perlu keonaran tersebut harus sudah terjadi. Tetapi apabila berpotensi menimbulkan keonaran, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang bahwa dalam unsur ketiga, pengertian sedangkan ia mengerti mempunyai arti bahwa si pelaku setidak-tidaknya patut menduga bahwa kabar yang demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Digunakan kata dapat mempunyai arti berpotensi, yaitu bahwa yang terdakwa harusnya mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar yang demikian, yaitu kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap tersebut akan mudah berpotensi menerbitkan keonaran. Jadi menurut unsur ini keonaran tidak harus sudah terjadi, tetapi apabila perbuatan terdakwa berpotensi menerbitkan keonaran, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka pada saat terdakwa berceramah dan menyampaikan berita atau pemberitahuan mengenai Habib Rizik Syihab yang ditangkap di penjara hanya karena maulid dan kematian 16 laskar pengawal Habib Rizik Syihab, dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikulit, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang, seharusnya terdakwa mengerti atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa yang telah terdakwa sampaikan dalam ceramahnya tersebut dapat dipercaya oleh jemaah yang adil atau yang mendengarkan ceramah tersebut. Maka apalagi karena ceramah tersebut terdakwa ketahui telah diambil videonya dan direkam oleh jemaah yang adil, termasuk kemudian diketahui telah diunggah di akun YouTube Tatan Rustandi Official yang setelah dilihat oleh masyarakat telah menimbulkan reaksi baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan masyarakat biasa, walaupun baru menimbulkan pro dan kontra di media sosial dan sempat menjadi bagian dari tema orasi demonstrasi LSM Al-Maghari Besar. Menimbang bahwa seharusnya terdakwa mengerti atau tidak-tidaknya patut menduga bahwa kabar yang demikian itu, yaitu kabar yang terdakwa sampaikan dalam ceramahnya mengenai Habib Rizik Syihab ditangkap di penjaraannya karena maulid tersebut merupakan berita yang tidak lengkap karena terdakwa tidak menjelaskan bahwa tersebut terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang kemudian ditetapkan pemerintah untuk mengatasi situasi pada saat itu. Sedangkan kabar mengenai penyebab kematian 16 laskar pengawal Habib Rizik Syihab tersebut sebagaimana disampaikan oleh terdakwa tersebut belum menjadi berita yang pasti karena pada saat itu belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap akan mudah dapat atau berpotensi menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Karena sudah menjadi pengetahuan di kalangan masyarakat bahwa Habib Rizik Syihab merupakan tokoh Islam yang memiliki jamaah dan pengikut yang luas, sehingga pemberitaan tentang seorang tokoh yang diidolakan, yang diyakini jemaahnya telah dizolimi, padahal tentang berita tersebut apabila disampaikan secara tidak lengkap dan belum pasti sebenarnya, maka dapat berpotensi menimbulkan sikap terjadinya keonaran dari rakyat yang merupakan para jemaah atau pengikutnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat telah terpenuhi, sehingga unsur ketiga ini belum telah terbukti pula. Mengenai unsur keempat, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP yang diuntungkan oleh penuntut umum dalam dakwaan lebih subsidiar selengkapnya berbunyi pidana sebagai pembuat atau beredar sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum pidana termasuk dalam ruang lingkup domain atau dan sifatnya adalah alternatif. Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP tersebut, maka yang dikualifikasi sebagai pelaku atau header adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana atau plegen, mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan atau plegen, dan mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana atau plegen. Menimbang bahwa mengenai pengertian mereka yang melakukan atau plegen ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana, artinya tidak ada temannya, dan menurut pendapat majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum terbaru persidangan hubungan dengan kata pasal 5 ayat 1 KUHP yang bersifat alternatif, maka pengertian yang mereka yang melakukan perbuatan atau plegen ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian mereka yang menyuruh melakukan atau plegen
yaitu apabila seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana, dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu tidak adanya perintah secara tegas dari terdakwa kepada saksi atau ahli terdakwa dalam kasus terpisah ataupun sebaliknya, maka menurut pendapat majelis hakim, unsur mereka yang menyuruh lakukan ini pun tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan penegasan mengenai apa yang dimaksud dengan megapaiten atau turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan, sehingga berdasarkan pendapat para ahli hukum kemudian timbul sebuah perlombakan pendapat, yaitu pendapat yang bersifat subjektif yang menitikberatkan para maksud dan tabiat dari para turut pelaku atau meditator. Dua, pendapat yang bersifat objektif, yaitu lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku yang harus cocok dengan perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Asas Hukum Pidana Indonesia Profesor Dr. William Prasetyo SH. Menimbang bahwa oleh karena itu untuk dapat terpenuhinya turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana harus terpenuhi adanya dua syarat, yaitu adanya kerjasama yang disadari antara mereka yang berserta melakukan perbuatan yang merupakan satu kehendak bersama di antara mereka yang harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan atas dua syarat tersebut, maka terhadap mereka yang serta melakukan perbuatan harus ada unsur kesengajaan. Menimbang bahwa berdasarkan kegiatan, maka pengertiannya keplaiten atau turut serta atau bersama-sama melakukan adalah kesengajaan untuk serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain dalam bagi pelaku. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka menurut pendapat majelis hakim, unsur turut serta bersama-sama melakukan sebagaimana diungkapkan dalam dakwaan pertama lebih subsidiar penuntut umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti, yaitu berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah dengan sengaja serta bersama-sama melakukan tindak pidana bersama dengan saksi Tatan Rustandi terdakwa dalam berkas terpisah, yaitu terdakwa dan saksi Tatan Rustandi memang telah menghendaki untuk melakukan perbuatannya atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatan mereka, dan dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada kesamaan kehendak yang kemudian dilaksanakan bersama-sama. Saat terdakwa menyampaikan ceramahnya telah direkam oleh saksi Tatan Rustandi terdakwa dalam berkas terpisah menggunakan handphone merek Samsung tipe A12 dan kemudian diunggah dalam akun YouTube Tatan Rustandi Official, di mana terdakwa yang mengetahui hal tersebut walaupun tidak menyuruh tetapi tidak melarang, meskipun terdakwa mengetahui bahwa dengan telah divideokan dan direkam tentang apa yang disampaikan dalam ceramahnya akan tersebar melalui media sosial. Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan di atas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang serta melakukan perbuatan yang dibutuhkan ini telah terpenuhi juga unsur, sehingga perlu dapat majelis hakim unsur keempat ini telah terbukti. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan oleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, serta tidak ditemukan adanya alasan pemohon dan kebenar yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah didakwakan. Menimbang bahwa karena semua unsur pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur barang siapa atau subjek dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana ada syarat khusus, yaitu harus orang yang pekerjaannya mengolah berita. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak menyebutkan secara khusus sebagai undang-undang tentang penyiaran, dan di dalam pasal maupun penjelasannya juga tidak memberikan definisi barang siapa sebagai subjek hukum yang pekerjaannya mengolah berita. Demikian juga sebaliknya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran juga tidak menyatakan telah mencakup ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tersebut juga tidak dapat diberlakukan asas lex posterior derogat lex priori atau undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama, karena menurut pendapat majelis hakim kedua undang-undang tersebut tidak mengatur tentang hal yang sama. Bahwa majelis hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan unsur penyertaan pasal 55 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi dengan alasan antara terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith dengan saksi Tatan Rustandi tidak terhubung dengan cara-cara pemberlakuan delik penyertaan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Maka sebagaimana pertimbangan majelis hakim seperti atas,
yaitu pada saat terdakwa Habib Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith menyampaikan ceramah di Kampung Cibisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Mangkas, Kabupaten Bandung, di mana ceramah tersebut telah memenuhi unsur dalam dakwaan palsu. Pertama, lobby subsidiar sebagai dalam program pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 yaitu pasal 55 ayat 1 B. Ternyata banyak jemaah yang melakukan perekaman yang salah satunya adalah saksi Tata Rustandi, di mana ternyata terdakwa telah membiarkan atau tidak melarang pada terdakwa mengetahui atau tidaknya dapat menduga bahwa isi ceramahnya yang direkam tersebut akan diunggah atau ditayangkan di media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Tata terbuat dari penyertaan pasal 12 KUHP sebagaimana yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan tadi cukup telah menentukan penyertaan pasal 51 besar KUHP sebagaimana yang sebelumnya telah dikembangkan oleh majelis hakim. Menimbang bahwa pada seluruh pasal yang dakwaan pada terdakwa dalam dakwaan pertama sudah dibacakan terbukti sah dan yakinkah 3 perkara Tata Rustandi ya. Dan di persidangan saya temukan adanya hal dapat dijadikan alasan pemohon maupun alasan pembenar, maka kepada terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan kesalahannya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka masyarakat tidak sependapat dengan pembenaran terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk pasal didakwakan dalam dakwaan hukum terbukti bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan pembenaran dasar hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak telah melakukan publik pasal yang didakwakan terdakwa hanya sebagai saksi saja. Hal terbukti tidak hanya terdakwa saja yang melakukan rekaman lalu mengupload video tersebut, juga tidak ada larangan untuk merekam acara tersebut atau menyebarluaskan karena justru karena perbuatan terdakwa yang merekam ceramahnya tidak dilarang oleh Habib Sayyid Bahar bin Smith alias Bahar bin Smith, maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh terdakwa dan Habib Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith telah memenuhi ketentuan dari penyertaan pasal 55 KUHP yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Menimbang berdasarkan dari pertimbangan persidangan atas maka pemilihan penasihat hukum yang telah dipertimbangkan persidangan disampaikan. Demikian pula terhadap pembelaan yang diajukan secara bisa disampaikan oleh terdakwa mohon hukuman yang sesuai dengannya maka tersebut dipertimbangkan bersama saat majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang beratkan dan meningkatkan sebelum menjatuhkan tidak dalam perkara tentang Habib Bahar yang menimbang masyarakat majelis hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan yang telah menyatakan bahwa setelah tidak dengan alasan dan ucapan bohong tidak dapat dipidana karena berdasarkan apa yang telah menjadi pertimbangan di atas, maka hukum dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar tidak terbukti, akan tetapi dalam dakwaan pertama subsidiar tidak terbukti, akan tetapi dalam dakwaan pertama lebih subsidiar telah terbukti, sehingga meskipun unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tidak terbukti, tetap menurut pendapat majelis hakim unsur kesalahan yang telah terbukti di dalam unsur dakwaan pertama lebih subsidiar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan penasihat hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas harus ditolak dan disampaikan. Menimbang bahwa demikian juga pembelaan yang ditujukan oleh terdakwa secara lisan yang pada menyatakan tidak merasa bersalah baik dari segi hukum agama maupun negara juga harus ditolak oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan majelis hakim di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama subsidiar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang menyatakan bahwa unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama primer telah terpenuhi dan terbukti yang telah memulai perbuatan terdakwa adalah unsur dari pasal yang dakwakan dalam dakwaan pertama lebih subsidiar, sehingga oleh karenanya pula maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa oleh dakwaan pertama lebih subsidiar telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan tersebut. Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim sependapat ataupun berpendapat bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah merupakan ukuran utama terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Namun yang lebih utama adalah merupakan peringatan bagi terdakwa yang mempunyai profesi selain sebagai seorang wira swasta, juga terdakwa adalah sebagai ustadz, penceramah, kiai atau dai yang biasa menyampaikan tausiahnya di hadapan jemaah, agar lebih berhati-hati dalam berucap dan berbicara serta bertindak laku dalam menyampaikan ceramahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Karena sebagai mubalik terdakwa menjadi panutan yang ucapan dan tindakannya dapat ditiru dan diikuti oleh jemaahnya, sehingga setiap ucapan dan perbuatan serta tingkah laku yang sekiranya dapat mengundang reaksi jemaah yang berlebihan harus dilakukan oleh terdakwa secara bijaksana dan penuh hikmat. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan yang ada pada terdakwa berikut. Hal yang memberatkan bahwa hakim pernah dihukum, ya, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersifat sopan, ya, bersikap sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Dalam perkara tata mustahil juga, perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketenangan masyarakat, ya, dan yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan saudara belum pernah dihukum, ya. Untuk tata tadi, ya, menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa Habib telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah juga dalam tanggalnya, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurang sesungguhnya dari pidana jatuh. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dihendaki oleh ternyata, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya atas pidana jatuh. Menimbang bahwa oleh karena pidana jatuh melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, maka diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa terdapat barang bukti yang dijual di persidangan berupa poin 1 sampai dengan poin 18 dalam perkara hakim oleh karena masih diperlukan untuk dalam perkara atas nama Tata Nustani, maka harus dikembalikan kepada penuntut umum dalam perkara atas nama Tata Nustani, ya. Kemudian dalam perkara Tata ini kami akhiri di sini, semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara, ya. Menimbang bahwa karena terdakwa jatuh pidana, maka telah dibanding pulang untuk membayar biaya, ya. Memperhatikan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa alias Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama kedua. Membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidiar tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah meyakinkan menuntut umum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, sedangkan dia mengerti setidak-tidaknya dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan pertama lebih subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 bulan dan 15 hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang. Ya. Dalam perkara tata urutan. Nyatakan terdapat tata urutan dengan kuaya supaya tidak terbukti secara hukum bersama menyatakan terdakwa tetap bertani dalam mulai supani telah terbukti secara sah dan meyakinkan berhukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap dapat yang mengerti pasti dapat menunggak bahwa kabar demikian akan mudah dapat merugikan keonaran kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan pertama lebih subsidiar.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 bulan dan 15 hari. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terjalan oleh terdakwa kurang lebih selama dijatuhkan. Memerintahkan barang bukti tetap terlampir, ya, membani biaya pada para terdakwa itu semuanya, ya, sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas khusus pada Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 oleh kami Dodong Iman Rusdani, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Ketua Majelis, Tarian Setiawan, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Yulianto, Sarjana Hukum Master Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang berbuka hukum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu dan Bandung Kodam yang Esa pada pengadilan tersebut dihadiri oleh Bapak Suhardi Sarjana Hukum pada Kejaksaan di Balenda dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh tim kuasa hukum. Demikian kami mengucapkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.